Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami'ul Mukmin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini sama kita dapat hadir duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini dalam rangka kita akan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri yang insya Allah nanti akan diimami oleh Al-Mukarram Ustadz Dodi Ariandi LCMPD. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi cerminan buat kita semua dalam melaksanakan semua aktivitas, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas bermasyarakat. Salam salam juga semoga senantiasa tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya yang menjadi lentera kehidupan kita, dan segenap umat yang selalu setia hingga akhir zaman, yang senantiasa mengikuti risalahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dua hal yang menjadi harapan kita kelak, kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan mendapat syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, izinkan kami akan menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama yaitu tentang penerimaan zakat fitrah, mal infak dan sedekah Masjid Jami'ul Mukmin. Untuk zakat fitrah yang berupa beras, alhamdulillah kita menerima 1.287,5 liter. Kemudian berupa uang 39.019.000 rupiah. Adapun zakat mal sejumlah 18.150.000 rupiah. Dan untuk fidyah 1.450.000 rupiah. Dan alhamdulillah sudah kita serahkan atau kita distribusikan kepada 149 mustahik yang prioritasnya dengan beras 10 liter dan uang 200.000 rupiah. Dan juga kami menyalurkan kepada 27 yayasan dan juga perkumpulan pemulung. Dan alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran, banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah mempercayakan kepada kami untuk menitipkan zakat fitrah mal infak dan sedekahnya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan balasan pahala yang berlipat ganda, dan Allah akan ganti dengan harta yang lebih baik dan lebih barokah lagi, dan senantiasa diberikan kesucian, kebersihan terhadap harta yang tersisa dan juga diri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian
laporan zakat fitrah, infak dan sedekah dari Musolah Arido, Jalan Bungur 1, RT 6, RW 07. Yaitu penerimaan zakat fitrah berupa uang Rp4.285.000, beras 274 liter, dan zakat mal Rp1.000.000, serta sodako Rp2.185.000. Dan ini dibagikan sebanyak 71 jiwa yang berdomisili di sekitar Musolah Arido. Sekali lagi juga pada khususnya warga RT 06 RW 07, kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dibahas berkah pahala yang dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yang bertindak sebagai imam dan khatib yaitu akan dipimpin Al-Mukarram Ustadz Dodi Ariandi LCMPD. Alhamdulillah beliau sudah berada dengan kita. Dan untuk Bilal yaitu Bapak Ahinabila Ustadz Nasin Nondok. Dan insya Allah kita berniat nanti sholat Idul Fitri ini usoli sunatan Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Kemudian kita disertai dengan 7 kali takbir, dan di sela-sela takbir itu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua dengan 5 takbir. Sama ya di antaranya dengan baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baru diikuti dengan khutbah Idul Fitri. Dan kepada jamaah sekali lagi mohon untuk mengisi saf yang masih kosong ya, dirapetin lagi. Terus yang masih di luar juga kami mohon untuk segera masuk dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga pertanyaannya, bantuannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu As-salatu sunnatan lidil fitri rak'ataini jami'ah rahimakumullah. As-salatu was-salam As-salatu was-salam As-salatu was-salam As-salatu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengakhiri sunnah kepada Allah Taala. Sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Alhamdulillah syai'an hamdan yuwafiqu wa yukafi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil Islam. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fasayyahu ala al-ma'alikin wa yaghfir lana wa yarhamna nasirin.
بجودك ورحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pencipta, yang Maha mengadakan segala sesuatu dan Maha membentuk rupa. Hanya kepadanya seluruh makhluk di langit dan di bumi ini bertasbih mensucikan namanya. Dialah Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Zumratul mukminin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita, mengakui bahwa semua hal yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, senantiasa menyebut dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama menunaikan ibadah salat Idul Fitri berjamaah yang merupakan simbol kemenangan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan berlandaskan keimanan dan penuh perhitungan serta mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini, di hari raya Idul Fitri ini, mari bersama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang kembali kepada fitrah, kembali kepada keadaan awal saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing, kita semua berada dalam keadaan fitrah, suci akidahnya, murni keimanannya, suci tauhid dan ma'rifahnya, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan di hari nan fitri ini, mari bersama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, lillah billah fillah. Zumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjalankan agama Allah secara lurus. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu, dirimu untuk menjalankan agama Allah dengan lurus. Secara lurus berarti sesuai dengan fitrah, yaitu fitrah saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sesuai fitrah Allah disebabkan dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah yang dimaksud dalam ayat ini tidak lain adalah fitrah akidah, berupa keimanan yang lurus, tauhid yang hanif, yang tidak terkontaminasi dengan segala bentuk kemusyrikan, yang tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dan tipu muslihat syaitan, yang kerap senantiasa ingin menggerogoti fitrah akidah ini, sehingga keimanan yang telah terpati di dalam hati akan mudah terkikis dan bahkan tidak lagi tertanam di dalam hati kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah." Tidaklah seseorang dilahirkan melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh bayi yang dilahirkan ke dunia, baik ia lahir dari keluarga muslim atau lahir dari keluarga non muslim, Yahudika mereka, Nasranika mereka, Majusika mereka, baik itu lahir dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku menciptakan manusia, hamba-hambaku, dalam keadaan lurus akidahnya, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zumratul mu'minin rahimakumullah. Masih ingatkah kita akan persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita masih di alam ruh? Hal ini terekam dalam surat Al-A'raf ayat 172 hingga 173, bahwa seluruh manusia sebelum mereka dilahirkan ke dunia, mereka bersaksi akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Qala Allah taala, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum." Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, lalu Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah bertanya kepada jiwa mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lantas mereka menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Dengan persaksian yang telah diproklamirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini, maka setiap individu harus bertanggung jawab atas persaksian yang ia proklamirkan hingga kelak di hari kiamat. Tidak akan ada alasan bagi siapapun di antara kita manusia untuk mengelak dari persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap persaksian kami, orang-orang yang lupa terhadap persaksian kami dalam mengisahkan engkau ya Allah. Atau mengelak dari persaksian itu dengan mengatakan, innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Sesungguhnya orang-orang tua kamilah yang telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu ya Allah, sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Zumratul mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus sadar betul akan urgensi menjaga keimanan dan harus berusaha untuk menjaga kemurnian akidah kita, menjaga kesucian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah bahwa sesaat setelah seorang bayi manusia dilahirkan ke dunia, tanpa kena lelah dan putus asa, syaitan bersegera menghampirinya guna menjerumuskan manusia masuk ke dalam tipu dayanya, hingga kelak secara perlahan manusia akan berpaling dari agamanya yang lurus, yang hanif, berpaling dari fitrah akidah tauhidnya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, faja'atumus syayatin fajtalatum an dinihim, maka syaitan itu menghampiri bayi-bayi yang baru dilahirkan hingga akhirnya mereka berpaling dari ajaran agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari suku apapun kita dilahirkan, di negara manapun kita dilahirkan, tidak ada perbedaan dalam berakidah, karena akidah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita saat kita dilahirkan adalah sama, yaitu akidah tauhid, la ilaha illallah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, yaitu agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lalu bagaimana dengan fenomena keragaman agama yang kita dapatkan dan telah diyakini oleh banyak umat manusia? Semua itu terjadi tidak lain karena pengaruh dari orang tua, keluarga dan lingkungan yang membentuk keyakinan mereka selama mereka mengarungi perjalanan hidup di dunia. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka orang tuanya lah yang membuat seorang anak itu beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Zumratul mukminin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, akidah adalah keyakinan yang mengikat dengan kuat, yang tidak dimasuki oleh keraguan sedikit pun. Maka urgensi menjaga keimanan yang sudah terpatri, tertanam di dalam hati kita harus menjadi perhatian yang kita prioritaskan, karena iman adalah pondasi yang akan dibangun di atasnya amal-amal soleh yang kita lakukan. Oleh karena iman adalah pondasi amal, maka pondasi yang kita bangun haruslah kokoh. Ketika pondasi keimanannya kita bangun ini kokoh, maka tidak akan dapat tergoyahkan, walaupun terpaan badai kenikmatan duniawi menghantam, walaupun hembusan angin tipu muslihat syaitan yang kuat menghujam, walaupun guncangan musibah yang maha dahsyat menerjang. Dan sebaliknya, jika pondasi yang kita bangun ini lemah, tidak kokoh, rentan roboh, dan mudah sekali dihancurkan oleh terpaan semilir angin yang menggiurkan berupa tipuan kenikmatan duniawi, maka syaitan akan dengan mudah membisikkan kejahatan dan kemungkaran ke dalam hati kita, hingga lambat laun hati kita akan cenderung ingin mengikuti bisikan-bisikan syaitan dan berlepas diri dari perintah agama. Ketika manusia cenderung ingin berlepas dari perintah-perintah agama, ingin terbebas dari aturan-aturan agama, dari syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan baginya, maka syaitan akan segera mengikutinya hingga kelak ia tergoda dan termasuk orang-orang yang sesat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Wasu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Dan bacakan wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab, kemudian dia melepaskan diri pada ayat-ayat itu. Ia melepaskan diri daripada ayat-ayat tersebut. Lalu apa yang terjadi? Fa'atba'hu syaitan, lantas syaitan segera mengikutinya, membujuknya terus menerus, menipunya dengan tipu daya muslihatnya sampai ia tergoda, maka jadilah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Fakana minal ghawin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika pondasi keimanan yang terpatri di dalam hati kita benar-benar kokoh, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan meninggikan derajat kita di sisinya. Karena dengan keimanan yang kokoh, kita akan taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sam'an wa ta'atan, terhadap syariat yang Allah wajibkan kepada kita, melakukan perintah Allah tanpa negosiasi, tanpa berkeluh kesah, melakukan perintah Allah tanpa tawar-menawar. Hadirin
wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari bersama kita jaga hati ini. Jangan sampai hati kita menjadi cenderung ingin memiliki, ingin menguasai dan menikmati kenikmatan duniawi demi kepuasan diri, dengan menganggap kenikmatan duniawi adalah segala-galanya, menganggap kenikmatan duniawi adalah abadi, hingga pada akhirnya kita akan mudah tertipu, tergoda dan terbuai. Lebih ingin mengikuti ajakan hawa nafsu dan hasrat diri yang rendah, padahal mengikuti ajakan hawa nafsu dan hasrat diri yang rendah kelak akan dapat menyeret kita masuk ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya yang rendah. Hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hawa nafsu mari kita kendalikan, mari kita kekang. Jangan sampai hawa nafsu merajai hati kita dan dapat menjerat kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita perbaharui tekad untuk menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid yang murni, kita akan dapat menjalankan ibadah dengan ikhlas tanpa ada beban sedikit pun. Hal ini bisa kita mulai dengan memberikan pendidikan akidah di lingkungan keluarga kita. Kita kenalkan tauhid kepada anak-anak dan keluarga kita. Kita penuhi atmosfer di rumah kita dengan suasana islami dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam dan Luqman. Mereka menanamkan akidah yang hanif, akidah yang lurus ke dalam hati sanubari anak-anak dan keluarga mereka, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan dapat mengantarkan kita kembali kepada fitrah dalam berakidah, kembali kepada fitrah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita meraih kemurnian dalam beriman, meyakini dengan lurus bahwa tidak Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengantarkan kita mampu menampilkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kegiatan ibadah lillahi wahdah. Beribadah dengan hati kita, beribadah dengan lisan kita, dan beribadah dengan amal perbuatan kita, hingga kelak Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kita sebagai orang-orang yang soleh dan akan menempatkan kita bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Sungguh manusia berbuat salah. Setiap kita, setiap individu kita telah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertaubat, adalah mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini, mari bersama kita mematik kesadaran di dalam hati sanubari kita bahwa kita hanyalah seorang hamba semata. Kita hanyalah hamba Allah yang lemah, yang dalam mengarungi kehidupan ini tidak luput dari berbuat maksiat, tidak luput dari berbuat salah, khilaf dan dosa. Maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kelalaian kita dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari nan fitri ini, mari bersama kita kembali menata diri kita. Mari kita membuka mata hati kita masing-masing untuk saling memberi maaf dan meminta maaf antar sesama atas segala khilaf dan kesalahan yang telah kita perbuat. Semoga dengan saling memberi dan meminta maaf antar sesama, Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita dan akan selalu menaungi kita
dengan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa'lamu anna Allah amarakum bis salati 'alan nabi faqala ta'ala fi kitabil aziz inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri hadakumullah. Pada momentum yang suci dan sakral ini, mari bersama kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati kita, panca indera dan seluruh jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan memohon kepada Allah seraya berharap dan berhusnuzan billah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan dan akan selalu menempatkan dan menetapkan kesabaran, ketabahan dalam hati rakyat Palestina, memberikan keselamatan, kemenangan serta kemerdekaan bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salihin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana لا تزغ قلوبنا يا ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يا الله ولا تخزنا يوم القيامة يا الله. يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله، يا غفار يا الله، يا تواب يا الله. Ya Allah, pada saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci ini ya Allah, di rumahmu yang penuh dengan rahmatmu ya Allah, menyebut namamu yang agung ya Allah, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir,
tahmid dan tahlil. Rabbana la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, sungguh tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh kami termasuk hamba-hamba-Mu yang telah berbuat zalim ya Allah. Kami telah berbuat zalim terhadap diri kami ya Allah. Kami telah berbuat zalim terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Faghfir lana maghfiratan min 'indik. Maka basuhlah kami dengan ampunan-Mu ya Rabb. Ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguh Engkau yang maha pemberi ampunan dan yang maha pengasih ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, mereka terzalimi ya Allah, mereka teraniaya ya Allah, mereka terjajah ya Allah, bahkan kemerdekaan mereka pun terancam, kemerdekaan mereka terampas ya Allah. Ya Rabb, anzil alaihim rahmataka ya Allah. Turunkan kepada mereka rahmat-Mu ya Allah. Turunkan kepada mereka kasih sayang-Mu ya Allah. Turunkan kepada mereka ya Allah ampunan-Mu ya Allah. Berikan mereka ketabahan, kesabaran, keselamatan, kemenangan dan kemerdekaan ya Allah. Dan untuk para syuhada Palestina ya Allah, tempatkan mereka selalu di sisi-Mu ya Allah. Muliakanlah mereka ya Allah, dan tempatkan mereka di surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni atas segala kekhilafan dan dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah, kepada suami kami ya Allah, kepada istri kami ya Allah. Sungguh diri ini belum mampu mendidik dan bahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan Kau yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat yang telah kami perbuat ya Allah. Ampuni seburuk apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib kami ya Allah. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, dari makanan haram, terpelihara dari perbuatan haram ya Allah. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih bagi kami ya Allah, yang akan menggantikan masa lalu kami ya Allah. Izinkan jasad ini pulang ke keharibaan-Mu dengan jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, ya Rabbil Alamin, ya Rabbil Izzati, anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Izinkan kami kelak kembali ke haribaan-Mu ya Allah, dalam keadaan sedang beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya usia kami pada penghujungnya ya Allah, dan sebaik-baik amal ibadah kami pada penyelesaiannya ya Allah, dan sebaik-baik hari-hari kami adalah hari pertemuan kami dengan-Mu ya Allah, dan jadikanlah sebaik-baik hari-hari kami adalah hari pertemuan kami dengan-Mu ya Allah, dan Engkau meridai kami ya Allah. Sungguh di hari di mana kami bertemu dengan-Mu tidak ada perlindungan melainkan dari-Mu ya Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kami kecuali Engkau ya Allah. Hanya maaf, ampunan, ridha dan rahmat-Mu yang kami harapkan ya Allah. Farhamna wa anzil alaina rahmataka ya Rahman, warda anna ya Rahman ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, lembutkan hati kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha penyayang, sayangi kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami ya Allah. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni sikap tidak peduli kami atas kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah.
Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk kami ya Allah, agar mereka ridha kepada kami ya Allah, dan ridha mereka dapat mengantarkan kami pada ridhamu ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil mereka keharibaanmu ya Allah, maka basuhlah mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmatmu ya Allah, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surgamu ya Allah. Tidak ada nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, bukakanlah pintu hati kami agar selalu sadar dan ingat bahwa hidup ini hanya mampir sejenak, hidup ini hanya sebentar, hanya Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami ya Allah. Maka jadikanlah sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapa kami ya Allah. Jadikan kami menjadi anak yang saleh yang dapat memuliakan ibu bapa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah. Sungguh kami memohon kepadamu, limpahkanlah ridha dan rahmatmu kepada kami ya Allah, dan lindungi kami dari amarahmu, lindungi kami dari murkamu ya Allah, serta lindungi kami dari panasnya api nerakamu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم وجعلنا وإياكم من العائدين إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها ومن الفائزين المقبولين. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Izin belajar batin Pak Aidul Faizin dan Aidul Faizin belajar batin Pak batin ayo batin Haji sehat Haji mulai batin sampai isi sama-sama Aidul Faizin Pak, maafin ya Pak, Aidul Faizin Pak, Aidul Faizin Pak, maafin ya Pak Haji. Aidul Faizin, bulan batin. Aidul Faizin Pak, ya sama-sama Pak. Mengalir batin ya. Mengalir batin Pak. Aidul Faizin. Mengalir batin. Aidul Faizin. Aidul Faizin. Mengalir batin.
Enggak pastinya. Pasal. Ya, Pak. Maafin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan belut 3 ramen. Di atas umpak sambil senderan. Kami salut remaja Al Mukmin. Selalu kompak dalam setiap kegiatan. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.